Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Adi Nur Cahyono selaku dosen mata kuliah TIK dalam pendidikan matematika. Di sini kami ingin menjelaskan atau memaparkan tren TIK dalam pendidikan matematika. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yakni Adam Yusril Maesa dengan NIM 4101 421104. Yang kedua, Krisna Nanda Ini Pradana dengan NIM 4101 421107. Yang ketiga, Maulana Fitra Arrofid dengan NIM 4101 421109. Dan yang keempat, Laila Humaira Izati dengan NIM 4101 42110. Dan Nilna Sakinah dengan NIM 4101 421122. Baik, rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini yakni yang pertama, bagaimana penggunaan aplikasi seluler dan pengaruhnya terhadap motivasi dan kesuksesan akademik siswa dalam konteks STEM. Yang kedua, bagaimana penggunaan teknologi 3D printing dalam pembelajaran kalkulus. Yang ketiga, bagaimana reliabilitas dan validitas skala sikap pendidikan matematika didukung augmented reality. Dan yang keempat, bagaimana pembelajaran trigonometri berbasis Android dapat meningkatkan proses pembelajaran matematika. Serta yang kelima, bagaimana mengintegrasikan VR atau AR dengan haptics ke dalam pendidikan STEM untuk pembelajaran multisensorik. Selanjutnya, yakni tujuan dari makalah ini, yang pertama, mengetahui penggunaan aplikasi seluler dan pengaruhnya terhadap motivasi dan kesuksesan akademik siswa dalam konteks STEM. Yang kedua, mengetahui penggunaan teknologi 3D printing dalam pembelajaran kalkulus. Yang ketiga, mengetahui reliabilitas dan validitas skala sikap pendidikan matematika didukung augmented reality. Yang keempat, mengetahui cara pembelajaran trigonometri berbasis Android dapat meningkatkan proses pembelajaran matematika. Dan yang kelima, mengetahui cara mengintegrasikan VR atau AR dengan haptics ke dalam pendidikan STEM untuk pembelajaran multisensorik. Selanjutnya yaitu makalah artikel yang pertama, yakni mengenai pendekatan modern untuk mengajar calon guru matematika, penggunaan aplikasi seluler dan pengaruhnya terhadap motivasi dan kesuksesan akademik siswa dalam konteks STEM. Sumber dari jurnal ini yakni sebagai berikut, dan inovasi yang dikembangkan adalah penggunaan aplikasi seluler atau Malmed di sini dan pengaruhnya terhadap motivasi dan kesuksesan akademik siswa dalam konteks STEM. Kelebihan dari jurnal ini yaitu kelebihan dari aplikasi seluler untuk belajar matematika adalah interaktivitas, keserbagunaan, efektivitas untuk meningkatkan keterampilan aritmatika, kemudian untuk menghitung dan menyajikan grafik, menguraikan objek geometri, serta memecahkan masalah aljabar dan pemrograman matematika. Kelemahan dari jurnal ini yakni kekurangan penggunaan aplikasi seluler dalam pendidikan STEM, yaitu salah satunya adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar serta terlalu bergantungnya peserta didik pada aplikasi sehingga mengakibatkan minimnya pengawasan dalam belajar dan kurangnya pemahaman dalam materi. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, saya serahkan kepada Krishna. Saya persilahkan. Baik, untuk jurnal yang kedua, jurnal ini berjudul Penggunaan Teknologi 3D Printing dalam Pembelajaran Kalkulus, yaitu proses pembentukan konsep-konsep turunan dengan cetak grafik fungsi. Nah, untuk sumber dari artikel ini sendiri diambil dari Scopus dengan sumber sebagai berikut. Untuk inovasi yang dikembangkan pada artikel ini yaitu penggunaan 3D printing dalam pembelajaran kalkulus. Kelebihannya, perangkat lunak dan model memfasilitasi pembelajaran kualitatif elemen penting dari kalkulus diferensial, bahkan pada tahap awal. Selain itu juga perangkat lunak berbasis OpenSCAD Graph Printer ini memungkinkan siswa menghasilkan representasi grafik 3 dimensi hanya dengan memasukkan persamaan fungsi dan interval untuk dua variabel. Namun kekurangannya, jika diterapkan di setiap sekolah, ini memerlukan biaya yang cukup besar karena untuk pembelian 3D printingnya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk artikel yang ketiga akan disampaikan oleh Afid. Saya persilahkan. Baik, untuk artikel yang selanjutnya yaitu berjudul Studi Reliabilitas dan Validitas Skala Sikap Pendidikan Matematika didukung Augmented Reality. Nah, untuk sumber dari artikelnya itu sebagai berikut. Kemudian inovasi yang dikembangkan yaitu penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis AR mobile dan pengaruhnya terhadap sikap siswa terhadap pendidikan matematika. Kelebihan AR memberikan dampak positif dalam pembelajaran siswa, memfokuskan minat siswa dan memperhatikan mata pelajaran dan membekali siswa dengan penggunaan inovatif dalam aplikasi teknologi sehingga menghindari gangguan. Selain itu, disebutkan bahwa aplikasi AR mendukung pembelajaran konstruktivis dan terletak di lingkungan belajar, menyediakan pembelajaran berbasis permainan untuk siswa, dan mendukung pembelajaran berbasis inquiry saat mereka berkembang kemampuan siswa untuk menganalisis dalam proses pembelajaran. Selain itu, perubahan sikap siswa dapat diamati saat aplikasi AR yang memiliki tempat penting di lingkungan pendidikan. Untuk kelemahan yaitu penggunaan AR, yaitu objek-objek yang dihasilkan terbatas sehingga tidak mencakup materi keseluruhan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk jurnal yang keempat akan disampaikan oleh Laila. Saya persilahkan. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu berjudul Bagaimana Pembelajaran Trigonometri Berbasis Android Dapat Meningkatkan Proses Pembelajaran Matematika. Next. Untuk sumbernya bisa dilihat pada layar yang tertera. Untuk inovasi yang dikembangkan yaitu membuat media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan model ADDIE yang artinya Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation pada materi trigonometri untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa di masa pandemi COVID-19. Untuk kelebihannya, siswa yang belajar dengan media aplikasi Android memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang lebih baik daripada siswa yang tidak belajar dengan media aplikasi Android. Salah satu alasan yang paling signifikan adalah proses belajar siswa yang lebih fleksibel. Siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Hal ini menyatakan bahwa media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk kelemahannya, yaitu terdapat beberapa tanggapan negatif yang mengharuskan adanya perbaikan pada media aplikasi Android yang dikembangkan. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa memiliki akses terhadap handphone dengan versi terbaru sebagai perangkat penggunaan media aplikasi Android dalam pembelajaran matematika. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk jurnal selanjutnya saya akan disampaikan oleh Nilma Sakinah. Saya persilahkan. Baik, untuk jurnal kelima, judul jurnalnya yaitu Tinjauan Perspektif tentang Mengintegrasikan VR AR dengan Haptics ke dalam Pendidikan STEM untuk Pembelajaran Multisensorik. Untuk sumbernya sendiri seperti yang tertera pada layar diambil dari jurnal Scopus. Untuk inovasi yang dikembangkan yaitu menggabungkan virtual dan augmented reality atau VR AR dengan haptic wearables ke dalam pendidikan teknik atau STEAM untuk mencapai pembelajaran multisensorik. Untuk kelebihannya, kelebihan penerapan AR di STEAM yaitu AR diketahui dapat meningkatkan pemahaman terhadap isi pembelajaran, khususnya dalam struktur dan fungsi ruang, dibandingkan bentuk media lain seperti buku atau video.
Selain itu, AR juga membantu retensi memori jangka panjang dibandingkan dengan pengalaman non-AR. AR juga meningkatkan kinerja tugas fisik, tetapi juga kolaborasi untuk meningkatkan motivasi siswa melalui pemberian kepuasan dan kesenangan terhadap kegiatan tersebut. AR sendiri juga berkontribusi terhadap pelajar, hasil pendidikan, interaksi siswa, dan lain-lain. Untuk kelemahannya sendiri, penggunaan AR yaitu adanya jika di laboratorium virtual dalam pendidikan STEAM misalnya, setidaknya ada salah satu tangan siswa sibuk memegang smartphone sehingga interaksi haptik menjadi terbatas. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian dari paparan jurnal yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya yaitu, teknologi memiliki peran yang cukup besar dalam pembelajaran di mana teknologi ini dapat menjadi sarana untuk mendukung proses pembelajaran. Teknologi yang ada membuat metode pembelajaran yang dipakai akan jauh lebih fleksibel dan praktis. Adanya teknologi memunculkan banyak inovasi pembelajaran, diantaranya inovasi penggunaan VR atau AR dalam pembelajaran STEM, pembelajaran trigonometri berbasis Android, penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis AR, mobile, penggunaan 3D printing dalam pembelajaran kalkulus, penggunaan aplikasi seluler, Malmed dalam pembelajaran STEM, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berikut merupakan link Google Drive yang berisi kumpulan jurnal yang kami angkat. Baik, demikian paparan makalah yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.